Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan kita banyak nikmatnya. Masyarul muslimin, jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan sahabat terima Quran as-sunnah dimanapun berada. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan tentang bab nikah. Ya. Di sini bab pertama tentang nikah. Nanti ada bab-bab berikutnya. Secara bahasa, nikah atau an-nakahu berarti menggabungkan dan menyatukan serta saling memasuki. Ada yang berkata, diambil dari kata tanakahatil asjar, bila sebagian dari pohon itu menyatu dengan sebagian yang lain. Atau diambil dari kata nakahal matar ardoh, yang berarti air hujan itu merasuk ke dalam tanahnya yang lembab. Ya. Secara syar'i, nikah adalah akad yang mengandung pembolehan antara suami dan istri untuk saling memenuhi pasangannya dengan tata cara yang disyariatkan. Apa dalilnya? Dasar pensyariatan nikah adalah Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Banyak ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan disyariatkannya menikah. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fankihu ma thaba lakum minan nisa' mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Maka nikahilah wanita-wanita lain yang kalian senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kalian takut tidak akan berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau budak-budak yang kalian miliki. An-Nisa ayat 3. Kemudian firman Allah yang lain, wankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum. Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahaya kalian yang lelaki dan hamba-hamba sahaya kalian yang perempuan. An-Nur 32. Kalau ini kita diperintahkan untuk menikahkan, ya. Menikahkan jika ada orang yang sendirian, ya. Ada orang yang memang sudah layak untuk menikah. Artinya orang luar, orang layak di sekitar yang memiliki tanggung jawab. Banyak hadis dalam bab ini, diantaranya adalah hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Ya ma'syarat syabab, man istata'a minkumul ba'ah." Wahai para pemuda, ya, atau pemuda, pemudi, barang siapa di antara kalian mampu menikah, ya, maka menikahlah. Falyatasawwaj, fa innahu aqaddu lil basar. Kenapa harus menikah? Karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan, ya, wa ahsanul lil farj, karena dan lebih menjaga kemaluan, ya. Sudah menikah, ya, tidak bisa lagi sembarang, ya, melihat-lihat semua orang. Ya, walaupun sebelum menikah pun seharusnya tidak seperti itu. Wa man lam yastati' fa alaihi bisawm. Barang siapa yang belum mampu, ya, maka hendaklah dia berpuasa. Ya, kenapa sih harus puasa? Saya kira bulan Ramadan saja puasa. Ternyata orang yang masih jomblo, yang masih sendiri, ya, yang seharusnya sudah menikah namun masih sendiri, kata Nabi, kata Rasulullah, ya, fa alaihi bisawm, hendaklah dia berpuasa. Sari kombinasi
Ya tapamegai kuasa atatu. Kenapa? Fa innahu lahu wijaun. Karena sesungguhnya ia adalah pencegah nafsu hawa nafsu baginya. Ya, berarti diperintahkan pemuda orang yang masih sendiri ya untuk menikah. Hadis Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, "Tasawwajul wadudal walud." Menikahlah dengan wanita yang penuh cinta. Ya. Ya, suka, pintar membahagiakan keluarga. Ya. Wanita yang penuh dengan kasih sayang. Ya. Latar belakang keluarganya baik. Ya. Fa inni mukatsirun bikumul umam. Ya. Karena sesungguhnya menikahlah dengan wanita yang penuh cinta, ya, lagi berpotensi banyak anak. Ya. Tazawwajul wadud al walud. Ya. Karena sama kunre masih bumi aja nero makunre tadi meloe mewe lakenna. Ya masagay ko lakenna. Dia kasar kepada suami, ya jangan seperti itu. Nikahilah yang penuh cinta, penuh kasih, lemah lembut, sopan santun, ya, dan berpotensi banyak anak, ya, subur. Ya. Karena sesungguhnya aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian umat Islam di depan umat-umat lain. Nabi senang dan bangga ketika banyak umatnya nanti di akhirat. Ya. Jadi kalau banyak anak bagus, tinggal dididik dan dibina di dalam bingkai syariat Islam. Jangan sampai banyak tapi menentang syariat. Kaum muslimin berijma atas disyariatkannya menikah. Ya. Kita lanjut sedikit. Hikmah disyariatkannya menikah. Kenapa mesti menikah? Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan menikah untuk suatu hikmah-hikmah yang luhur yang bisa dijabarkan sebagai berikut. Ada hikmah, ada kemanfaatan, ada kebaikan ya terhadap perintah tersebut. Ya angka akata makasikro ritujunna yarona mani nasrani ko Allah taala botti taweh ya botti ngorane botti makun raya. Yang pertama, menjaga kehormatan diri. Ya. Ketika Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia ini dan memasukkan insting seks pada tabiatnya, maka Allah mensyariatkan pernikahan sebagai sarana untuk memenuhi kecenderungan ini dan agar tidak menjadi sia-sia. Ya. Yang kedua, mewujudkan ketenangan dan kesenangan di antara laki-laki dan perempuan, merealisasikan ketentraman dan kedamaian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja." Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, bukti kehebatannya, Dia menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri. Ya. Allah ciptakan pasangan kita dari jenis kita sesama manusia, ya, bukan binatang, bukan buah-buahan, ya, bukan benda-benda. Ya. Secinta-cintanya orang kepada rumahnya yang mewah, kepada kendaraannya yang mahal, ya pasti tidak asyik, ya, karena tidak bisa diajak ngomong. Tapi kalau sama istri, ya walaupun sederhana orangnya, tetap lebih bagus, ya, karena ya bisa diajak ngomong, bisa diajak jalan-jalan, ya. Maka di antara tanda-tanda kebesaran Allah ciptakan pasangan kita dari jenis kita sendiri, supaya kalian cenderung dan merasa tentram kepadanya, litaskunu ilaiha, ya, supaya tenang, bahagia. Jadi kalau orang sudah ada pasangannya, sudah ada istrinya, sudah ada suaminya, seharusnya dia tentram, seharusnya dia damai, tenang di rumah. Ya, itu tujuan Allah menciptakan pasangan-pasangan dan mensyariatkan namanya pernikahan. Ya, tidak boleh pernikahan justru bentrok terus. Ya. Walaupun tidak bisa dipungkiri pasti ada bentroknya, pasti ada perselisihan paham di dalamnya, dan itu sunnatullah. Ya, itulah bahtera kehidupan. Ada senang dan susahnya,
ada cekcoknya, tetapi tidak boleh terus menerus karena Allah katakan litaskunu ilaiha, ya, istri suami diciptakan berpasangan itu supaya merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya. Ini tujuannya diantaranya. Supaya masa kita tidak bisa mencapai hal tersebut padahal itu keinginan Allah. Ya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ya. Dan Dia Allah menjadikan antara kalian rasa kasih dan sayang. Harus ada kasih dan sayang, saling menghargai, saling percaya, ya, saling menghormati. Surah Rum ayat 21. Yang ketiga, menjaga nasab, menguatkan jalinan kekerabatan dan rahim sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Ya, bersambung ya keturunannya, awanannya ya apone keturunannya ini, yaitu tujuan. Kemudian menjaga kelangsungan hidup keturunan manusia. Ya, kalau ada pernikahan kan berkembang, ada anaknya 2, ada anaknya 3, anaknya lagi menikah, berkembang terus populasi manusia. Jangan sampai lebih banyak setan daripada manusia, ya, kalah digoda terus. Dan memperbanyak jumlah kaum muslimin untuk membuat orang-orang kafir gusar dan untuk menyebarkan agama Allah Azza wa Jalla. Ya, juga supaya orang iman, orang beriman, orang Islam lebih banyak lagi. Ya, lebih banyak sehingga menyebarkan dakwah, berkembang dakwah di muka bumi ini. Kemudian yang terakhir menjaga keluhuran akhlak agar tidak terjerumus ke dalam jurang zina yang hina dan hubungan-hubungan yang haram. Kenapa sih banyak orang mau berzina? Ya, tertarik kepada lawan jenis, wanita tertarik kepada laki-laki, laki-laki tertarik suka kepada perempuan. Ya, inilah yang mau dibentengi dengan pernikahan. Ya, karena kita tidak akan suka lagi karena sudah ada pasangan kita sendiri. Ya, wah. Jadi kalau ada orang yang suka keluar ke sana kemari, ya kasih menikah supaya tidak ke sana kemari lagi. Nah, inilah diantara hikmah, ya, rahasia dibalik atau tujuan dibalik diperintahkannya menikah.